permen ini sebelum ada Bang Jack pernah dengar belum bakal ada permen ini, atau mungkin teman-teman baca, atau mungkin malah Bang Jack sendiri dilibatkan untuk membuat permen ini, itu pernah ada nggak? Gue pribadi bener-bener nggak tahu. Bahkan gue baru tahu setelah kemarin lo ngajak gue untuk ngobrol gitu. Ternyata ada ya, karena yang memang kemarin booming itu kan UPKS itu kan, UU PKS kan. Betul. Untuk yang permen 30 ini makanya gue nggak tahu sama sekali, nggak pernah dengar juga, nggak pernah dengar ada beritanya juga. Benar-benar kemarin aja pas lo ngasih ke gue tuh gue baru ada ya ternyata. Gitu. Dan sebenarnya agak ketika gue ngebaca juga agak aneh karena apa ya? Kalau menurut gue harusnya bukan kontennya itu kayaknya itu bukan harus dikeluarkan oleh Kemendikbud gitu. Gue juga nggak tahu, mungkin peraturan menteri mana harusnya, tapi kalau Permendikbudnya sendiri, kalau menurut gue harusnya lebih fokus kepada itu tadi, bagaimana sistem pengaduannya, bagaimana sistem pencegahannya, gitu. Jadi lebih kepada teknis pencegahan dan pelaporan, juga perlindungan kepada kepada korban-korbannya, kepada saksi-saksinya. Jadi kayak misalnya di satu sekolah terjadi pelecehan seksual gitu kan, yang melakukan petingginya. Nah, bagaimana dengan saksinya nih, guru-gurunya misalnya ada yang tahu nih, nah dia dilindungin nggak tuh? Jangan-jangan malah ikut main nanti, gitu ya? Nah, atau dia ikut main juga, atau ketika dia malah nanti dimutasi misalnya gitu kan, atau betul. Dia malah kehilangan posisinya gitu. Terus bagaimana dengan anak yang menjadi korban, katakanlah misalnya dia sampai hamil, apakah dia tetap diperbolehkan untuk sekolah? Apakah dia tetap diperbolehkan untuk menyelesaikan pendidikannya? Jangan-jangan disuruh pindah. Kalau menurutku Permen 30 ini harusnya lebih ke sana. Lebih teknisnya ya. Mungkin malah harusnya pengkategoriannya kekerasan seksual itu mungkin di level peraturan presiden gitu, mungkin misalnya ya. Mungkin ya, kalau teknisnya. Ya, benar. Kayaknya harusnya itu di level peraturan presiden ya. Jadi di kementerian tuh udah teknisnya aja. Betul. Jadi teknisnya kalau pelaporan di sekolah sama kampus seperti apa, pelaporan di lingkungan pekerjaan seperti apa, begitu ya. Laporan di lingkungan, apalagi pekerjaan di lingkungan masyarakat gitu ya. Ya. Ini tadi Bang Jack yang sudah disampaikan Bang Jack ini, tinggal Bang Jack tulis ulang lagi di jurnal, udah Dr. Ronis Karusa loh ini. Iya. Ya. Tinggal nanti saya bikin monolog aja di YouTube saya nanti. Lumayan loh Bang Jack, diundang ke Deddy Corbuzier kan udah semakin banyak followersnya ya di ini ya, subscribe ya. Ini ntar sesi akhir kita perlu Bang Jack perlu sharing tips-tips diundang Deddy Corbuzier gitu. Iya kan? Itu penting loh, itu tuh ini sorry ya, aku bukannya di endorse ya, orang nggak kenal aku apalagi aku di endorse, tapi kayak podcast Deddy Corbuzier itu kayak siapa yang nggak kenal gitu ya. Ya, betul. Mungkin ini Bang Zaid perlu tanya ke Deddy Corbuzier, ini gimana nih menurut Bang Deddy permen ini, nanti bikin podcast lagi gitu. Kan enggak, kalau aku lihat ya ini podcastnya Deddy Corbuzier ya, kalau orang tuh podcast pada umumnya ya, dia cari viewer, dia cari rating. Kalau Deddy Corbuzier enggak, dia cari reviewer, cari rating, dan cari somasi. Nah, kayaknya gitu. Jadi, karena udah berapa kali tuh dia kena somasi itu. Iya, jadi Deddy Corbuzier tuh semakin banyak somasi itu semakin berhasil podcastnya itu.
Iya. Iya, itu kayak ini apa? Key performance indicator itu, KPI-nya sudah Iya, gitu. betul. Jadi gini, kalau Bang Jack mau apa namanya channelnya tambah terkenal, nah bikin rame gitu. Semakin banyak itu kan semakin banyak diberitakan, nah makin naik nanti subscribernya. Pengennya sih begitu. Oh, Saya sudah bikin video sampai oke. saya mau nyemplung lobang, nggak ada juga yang nonton. Waduh. Oh itu ya apa namanya nyoba di apa guiding block di pedestrian itu ya di tempat pejalan kaki ya. Iya, itu udah selangkah lagi nyemplung saya ke got gitu. Nggak ada yang nonton juga itu. Padahal itu tidak disetting. Iya iya. Ini apa namanya sebetulnya PR kita bersama ya apa namanya untuk menyuarakan isu disabilitas. Permainnya Iya, ini iya, aja perspektif disabilitasnya belum begitu baik katakanlah gitu betul, ya. betul. Apalagi peraturan yang Sayang banget. lainnya gitu. Iya. Kalau apa namanya Undang-Undang Cipta Kerja itu misalnya dianggap wah ini perspektif buruh kurang, mereka demo. Kalau kita mau demo susah, Bang. Iya kan? Mau Iya. demo aku jalan 5 kilo udah nggak kuat gitu. Makanya. Bang Jack mau jalan nanti ada pohon, ada lubang, ada Iya, macam-macam gitu. repot Susah kita lagi mau nanti. demo. Iya. Jadi apa namanya sudah jumlahnya dikit, mau gerak susah gitu. Ya, Jadi ini ya. apa namanya? Wis lah nerimo wae gitu. Ngikut ini aja apa namanya? Ngikut-ngikut angin Aduh. aja gitu. Angin ke timur tidur, angin ke barat tidur gitu. Iya, apalagi aku. Aku sendirian gitu kan. Udahlah weekend orang pacaran tidur aja aku. Tapi ini nggak tahu apa namanya dari yang disampaikan Mas ini inilah apa namanya kita bisa melihat lebih lebih adil lah terkait peraturan menteri ini gitu. Satu sisi memang Insya ada Allah, insya Allah. case apa namanya pelecehan seksual dan itu benar-benar terjadi ya. Ini aja Ya. yang baru Bang Cek ceritakan mungkin baru sebagian kecil dari kasus lainnya Oh yang iya. sebetulnya betul. Apalagi aku jujur aku belum ada pengalaman sama sekali bahkan mendampingi pun belum tahunya cuma dengar doang, dengar dari Bang Jack, dengar dari Mbak Nurul Saada, dengar dari Bang Joni, dengar dari Bang Wawa atau Ya, ya, siapapun baru dengar doang nggak ya. pernah mendampingi. Tapi satu sisi peraturan ini memang ya kita percaya ada etikat baik, tetapi apa namanya masih ada inilah apa namanya catatan begitu ya. Tetapi kan adanya kelemahan itu kan bukan berarti apa ya kita benar-benar menolak. Wah ini apa namanya nggak benar gitu. Bahkan mengatakan wah ini berarti melegalkan gitu. Ini Iya, repot iya. juga nih karena di Indonesia tuh gitu Bang. Kita ngomong benar aja disalahin apalagi salah gitu. Iya, iya. Dan ini repotnya tuh gini, kalau kita janji sama orang, ini kerjanya deadline-nya besok kerjain, ya, oh insya Allah gitu. Beda sama ini, nanti nonton nonton bioskop tak bayar tiketnya, wah siap-siap aku pasti datang gitu. Padahal tingkat insya Allah tuh lebih tinggi daripada pasti loh. Karena kalau Iya. oh ya pasti aku datang, janjinya Kalau cuma sama kalau orang insya tua. Allah itu kan benar-benar kalau Allah tidak mengizinkan Iya, dikasih disamber iya, geledek tiba-tiba iya. gitu kan atau Janjinya apa sama gitu Tuhan, kan. janjinya sama Tuhan Iya. langsung gitu. Jadi Mm. malaikat itu geleng-geleng gini, buset, buset udah janji, ntar tinggal tidur. Begitu dia apa Nah, makanya kebetulan. kalau Nah, saya juga kadang-kadang gitu kalau misalnya janjian insya Allah saya bilang gitu kan. iya. Benar ya Jack? Enggak, ini insya Allahnya Arab nih gue bilang gitu. Insya Allah harap, insya Allah yang Iya, beneran ya. insya Allah yang beneran ini bukan insya Allah Indonesia. Kalau insya Allah Indonesia tuh justru malah tidak gitu loh. Iya betul, betul, betul. Heeh. Insya Allah ya gitu kan. Itu Gitu. kalau insya Allah ya di sini tuh Heeh. malah menolak gitu ya. Malah nolak tapi Menolak, halus gitu. iya Insya menolak Allah ya. tapi nggak enak gitu. Heeh, heeh. Gitu. Padahal kalau insya Allah tuh berarti ya. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi malah tambah Gitu. ngobrol yang enggak ini. Aduh. Oke deh. Kita sih ini ya apa harapannya tuh apa namanya kasus seperti ini tuh apa yang nggak terulang dan ada satu hal yang kita perlu pahami bersama ya. Jadi kita tuh
sering masyarakat tuh bahkan mungkin jebolan Fakultas Hukum sering menganggap, ini kalau ada peraturan pasti selesai, ada peraturan pasti selesai. Padahal nggak gitu. Jadi ada di pidana, betul, ada di pidana tuh kemudian, maksudnya di konsep hukum pidana begitu. Kemudian ini di hukum lainnya pun juga diiakan gitu, kayak ada perluasan bahwa namanya tuh ultimum remedium gitu. Jadi apa namanya, menyelesaikan suatu kasus di pengadilan itu sebagai jalan yang paling akhir gitu, benar-benar terakhir. Mediasi nggak bisa, apa nggak bisa, kepotong nggak bisa. Nah itu jalan terakhir lewat persidangan untuk mengembalikan keadaan semula, untuk mengembalikan keadilan yang dirampas gitu dari yang seharusnya dimiliki oleh si korban. Nah sama sebetulnya regulasi pun juga seperti itu. Jadi regulasi itu bukan berarti wah ini pasti beres, ini obat paling mujarab, enggak. Itu semua pasti akan kembali ke diri kita masing-masing gitu ya. Jadi tadi yang Bajik bilang, kita mau bikin peraturan sebagus apapun pasti ada celahnya, buatan manusia kan. Ya. Nah, cuman masalahnya bagaimana kita bisa memperkecil celah ini gitu kan. Betul. Kita tuh kan bisanya itu kan cuma berusaha ya gitu, ini ada jalan yang bagus, kayak kita coba gitu. Tapi ya itu jangan jadi ngelas itu, wah ini sudah setuju kok gitu. Itu yang repot itu, jadi ada disclaimer, ini sudah setuju, dia nggak ngadu gitu ya. Jadi ngadulah ya satu sisi peraturannya memang mungkin ada catatan, satu sisi masyarakatnya juga yang perlu kita perlu kita edukasi gitu. Mungkin kalau ngomong nyinyir di Instagram atau di Twitter mungkin nggak apa-apa, tapi kalau kemudian istilahnya itu kan, kalau ada 1-2 orang ngomong wah ini atau katakanlah ini nggak benar, itu kan kayak domino gitu loh, kayak bola es gitu ya, orang sudah ngikut semua nggak benar. Aku tuh pernah ada cerita kan, kalau misalkan ada orang demo gitu, ditanya, ini demo, ikut demo ya Mas? Iya, demonya bahas apa? Enggak tahu gitu. Lah kok ikut demo gitu? Oh ya tadi ini sih lumayan ada makan siang gitu. Oh ya udah makasih. Ngikut doang. Iya, ngikut-ngikutan doang. Nggak tahu dasarnya, yang penting ikut rame gitu. Belum lagi kalau gini, oh ini demo tentang baju merah ya gitu. Oh padahal saya maksudnya tuh mau ikut demo yang baju hijau gitu. Baju hijau di mana? Oh di sana gitu. Beda lagi. Jadi repot juga kalau begitu. Oke. Ini aku terima kasih banyak nih sama Bang Jack. Sama-sama. Aku senang akhirnya diundang juga setelah kita gua ngundang lo di channel gua, baru sekarang akhirnya gue bisa di sebetulnya channel lo. Jujur ya ya inilah lama nggak ketemu, kita pengen ngobrol, tapi kalau ngomong diundang ini ya aku bingung juga, aku channel juga nggak ada subscriber kok ngundang gitu. Nggak apa-apa, yang penting kan ngobrol. Oke. Terus ini daripada ngobrol kebuang kan mending direkam, upload di YouTube, siapa tahu disomasi. Oh enggak, siapa tahu dilihat. Oke, sip. Tapi kerjaan ini, sorry ya aku jadi kelamaan dikit. Kan ini ya corporate legal itu kan banyak bidangnya. Dia ada misalkan project advisor, ada litigasi macam-macam. Kan sebetulnya kan bagian litigasi pekerjaanku, fokusku gitu. Jadi litigasi, legal compliance, license macam-macam gitu. Itu somasi itu ada aja betul gitu. Cuman itu enggak, aku penasaran aja gitu, yang aku levelnya aku nangani perusahaan dan aku kan ada tim gitu ya. Itu aja nangani somasi pusing ya, apalagi Deddy Corbuzier ya itu. Dia kan sendiri doang ya. Aduh, somasi dia ada banyak timnya gitu. Juga. Dia ada timnya juga. Mungkin gini, pas Bang Jack kemarin datang ke rumahnya Deddy Corbuzier tuh, jangan-jangan ini ada ruangan tersembunyi, satu dinding itu isinya ini surat somasi itu dia pajang semua gitu kali ya. Ini figura-figurain sama dia. Yang dari ini, yang dari ini, yang dari ini. Semakin banyak achievement itu.
Oke deh, oke. Ini sekali lagi terima kasih banyak waktunya Bang Jack. Sama-sama. Semoga sukses teruslah dan harapannya kita Amin. tuh kampanye isu disabilitas tuh bisa meluas ya gitu. Kita bahas kita ngundang Bang Jack ini kan sebetulnya kita tidak hanya sekedar mengkritisi atau membenarkan peraturan ini begitu, tetapi kita ngasih tahu ke masyarakat, ini loh kalau perspektif disabilitas tuh kayak gini. Lo pernah tahu nggak, pernah dengar nggak gitu. Jadi bisa meluas begitu. Oke, Bang Jack, terima kasih banyak sekali lagi. Sip. Mungkin moga-moga kita di lain waktu bisa ketemu lagi ya, atau mungkin malah main ke rumahnya Bang Jack. Oke. Terima kasih ya Bang Jack. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi